menarik sekali untuk membahas soal terkait dengan hal ini, yaitu soal rencana pendirian partai politik oleh Sandiaga Salahuddin Uno bersama Anies Baswedan yang pernah mereka diskusikan ya, ketika sama-sama dalam perahu yang sama sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tapi bisa juga ya ketika mereka mau calon, kita bacakan nanti sebagaimana diberitakan oleh kompas.com. And then pertanyaan menariknya adalah sobat era sekalian, apakah kemudian Sandi mau gabung dengan partai yang dibesut Anies Baswedan? This is the question ya. Menarik untuk membahas dan melihat kemungkinan ini. Anies Sandi for 2029. Apakah Anda setuju? Kalau setuju kasih komen, kalau tidak setuju kasih komen juga. Saya tidak bisa bikin polling ya, kecuali di pusat kekuasaan sana di Jakarta membuat polling ya. Kalau saya di jalan, tetapi ini adalah hal yang menarik ya. Jadi saudara sekalian, coba kita bacakan ya apa yang dikatakan oleh Sandiaga Salahuddin Uno SSU yang gagal berlayar dalam Pilpres 2024 dan juga Pilkada 2024 DKI, tapi tidak disebut ya. Oke, kita bacakan. Sandiaga Uno sebut pernah diskusi dengan Anies soal mendirikan partai. Oke, kita lihat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparkrab Sandiaga Uno menanggapi wacana ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendirikan partai politik parpol atau organisasi kemasyarakatan ormas baru. Politikus Partai Persatuan Pembangunan yang kata Prabowo Subianto dititipkan ke P3 itu politikus Gerindra yang dititipkan diselundupkan ke P3 kata Prabowo Subianto, menyebut dirinya pernah berdiskusi dengan Anies untuk membuat partai. Seperti diketahui, Sandiaga pernah menjadi wakil gubernur Jakarta mendampingi Anies setelah menang di dalam Pilkada Jakarta 2017. Saat itu mereka diusung PKS dan Partai Gerindra. Menarik ya rencana Anies buat partai, karena waktu kami sempat bermitra didukung Partai Gerindra dan PKS, saat itu kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai, kata Sandiaga di gedung DPR. Kemudian sebab itu ia pun menghargai jika Anies berencana mendirikan partai baru. Menurutnya Anies hendak berkontribusi dengan menggunakan partai sebagai wadah gerakan. Pak Anies mau mendirikan partai, ya kita doakan sukses bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, kata Sandiaga. Dalam kesempatan itu ia mengatakan dirinya mempercayai bahwa berpolitik itu harus berpartai. Mempercayai ya. Maka dari itu Sandi memutuskan untuk masuk partai usai meninggalkan dunia usaha. Ini saya waktu meninggalkan dunia usaha, saya masuk partai dan saya bersama Gerindra. Sekarang bergabung ke P3 karena saya meyakini jika kita ada di ranah perpolitikan nasional, ya kita harus berpartai. Jelasnya dikutip dari tribunnews.com, grupnya Kompas Gramedia ya. Kemudian sebelumnya Anies menyebut dirinya membuka peluang untuk membentuk sebuah parpol atau ormas baru di Indonesia. Menurut dia, untuk mengubah semangat perubahan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan gerakan, salah satunya dengan cara membentuk parpol atau ormas. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies. Ya, sobat era sekalian, itu tadi pernyataan atau pengakuan dari Sandiaga Salahuddin Uno ya. Pertanyaannya adalah tentu apakah Sandi mau bergabung dengan Anies Baswedan seandainya diajak untuk membuat atau membangun partai politik. Itu yang kita harus lihat ya.
karena memang Sandi sekarang sudah gabung dengan gabung dengan P3, tetapi rupanya kelihatannya ya tidak cukup kuat penetrasinya di P3 ya. Sebenarnya Sandi kan berharap dia bisa dicalonkan sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo dengan melipir ke P3. Dan dia mengatakan sudah siap pendanaan dan lain sebagainya. Unfortunately, Megawati tidak memilih Sandiaga Salahuddin Uno, tetapi lebih memilih Mahfud MD yang sebenarnya penetrasinya juga nggak kuat-kuat amat juga. Ya, langkah menurut saya keliru ketika mengambil Mahfud MD, karena sinar Mahfud MD tidak begitu cemerlang amat juga setelah menjadi Menko Polhukam dan dianggap sebagai the protector of Jokowi ketika menjadi Menko Polhukam. Bermasalah dengan KM 50, pembubaran FPI, senang dengan pembubaran HTI dan lain sebagainya. Dan itu diucapkan dengan keyakinan penuh ya. Padahal saya mengatakan, mohon maaf berbeda pendapat, kita tidak bisa membubarkan partai politik tanpa due process of law, tanpa proses yang adequate, tanpa proses yang memadai. Karena itu mengambil Mahfud MD pada waktu itu langkah yang barangkali ya tidak terlalu positif bagi Ganjar kalau hitungannya adalah menambah elektabilitas. Saya mengatakan ini let's say karena dianggap saja sebagai post factum ya, barang yang sudah lewat dan kita komentari, dan itulah komentar saya. Itu satu hal ya, saudara sekalian. Nah, Sandi rupanya melipir ke P3 tidak berhasil untuk mendapatkan slot tersebut. Sementara dia di Gerindra, itu yang saya peroleh informasi ya, mungkin juga salah ya, karena memang ada persaingan dengan Mr. D ya. Saya baca di mana ya, intinya begitulah, ada persaingan dengan Mr. D. Dan leadership de facto Gerindra ingin dikuasai oleh Mr. D. Makanya Mr. D inilah yang sekarang dominan, mengalahkan Sandi Uno yang pernah menjadi wakilnya Prabowo, dan juga mungkin mengalahkan faksi Fadlizon yang dulu dekat sekali dengan Prabowo sebelum Mr. D mendekat dan menjadi tokoh yang paling berpengaruh sekarang ini. Tidak hanya di Gerindra, not only in Gerindra but also di perpolitikan nasional. Mr. D inilah yang kemarin mengundang rapat balik untuk menyelesaikan RUU Pilkada, tapi dia pula yang mengakhiri dengan mengatakan bahwa paripurna gagal. Kelihatan betul ya, dia bekerja bisa dua pintu. bisa pintu istana lama, bisa pintu istana baru ya, tergantung need kebutuhannya ya. Kalau kebutuhan pintu lama menghendaki, dia bisa masuk, pintu baru menghendaki bisa masuk juga. By the way, di sekitar saya ada kumbang berterbang. Mengganggu juga sedikit ya. Jadi saudara sekalian, kembali pada pertanyaannya, apakah Sandiaga Uno akan bergabung dengan Anies Baswedan membentuk atau terlibat dalam pembentukan partai politik? Kita tunggu. Tapi tiga hal ini harus dijawab terlebih dulu. Nah, satu bagian adalah bagian kita semua sebagai orang yang mungkin nanti ikut gerbong, ikut-ikutan aja ya, not strong person ya, bukan yang punya pengaruh besar. Jadi biasa-biasa saja, hanya followers. Tapi tiga hal ini harus dijawab terlebih dahulu. Pertama, apakah Sandiaga Salahuddin Uno punya niat, punya keinginan? Dan dalam partai politik itu niat dan keinginan itu bisa saja driven by interest, kepentingan. Kepentingannya apa kalau dia kemudian bergabung dalam timnya Anies Baswedan tersebut? Itu satu. Yang kedua, apakah Anies Baswedan cukup nyaman kalau seandainya ada Sandi Uno di sana? Karena bagaimanapun membentuk partai politik itu pertama kali harus trust, kepercayaan. Ya, kepercayaan bahwa orang yang direkrut itu adalah orang yang loyal. Kalaupun kritis seperti Refli Harun misalnya, tidak akan membahayakan leadership di partai tersebut karena tidak punya ambisi macam-macam. Kecuali menyatakan hal yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar.
dan tidak terlalu peduli apakah pendapat tersebut akan diikuti atau tidak. Yang penting sebagai makhluk Tuhan, warga negara juga, rakyat juga, kita sudah menyampaikannya.